puji Tuhan pada hari ini kita akan membahas mengenai tentang temanya bahasa roh. Ya, ada orang yang tidak percaya bahwa bahasa roh itu masih ada orang yang percaya bahwa bahasa roh masih ada. Semua punya pandangan, semua punya dasar, tetapi yang menjadi suatu kesalahan jika seseorang yang menganggap bahwa bahasa roh itu sudah tidak ada dan ada kalangan yang menganggap bahwa bahasa roh itu masih ada. Janganlah kita saling dengan yang lain menganggap sesat, ya. Yang satu mengatakan bahwa gereja yang masih percaya bahasa roh, itu gereja yang sesat. Gereja yang masih percaya, yang hari ini masih ada karunia bahasa roh, itu sesat mereka. Ya. So, hari ini saya akan menjelaskan, mungkin kita punya perbedaan, kita punya dasar tafsiran yang berbeda, tetapi izinkan pada hari ini menjelaskan kenapa saya pun secara pribadi ya punya dasar bahwa bahasa roh itu masih ada. Tentu kalau orang mengatakan berarti kamu sesat kalau masih percaya bahasa roh. Saya punya dasar ya. Kenapa supaya punya dasar? Tentu dasar ini harus kita ketahui bahwa kita semua punya dasar dalam hermeneutik ya. Cara kita mencari data, cara kita menjelaskan kenapa kita punya prinsip bahasa roh itu masih ada. Ya. Nah, seringkali ya ayat dalam surat 1 Korintus 13 di ayat yang ke-10 mereka seringkali mengatakan memberikan sebuah dasar kenapa bahasa roh itu tidak ada. Dasarnya 1 Korintus 13 ayat 10, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Ya. Mereka sering memakai dasar ini untuk menjelaskan bahwa bahasa roh itu udah nggak ada. Ya. Maka hari ini ya, kita mau kembali lihat firman Tuhan, kita mau buka dalam 1 Korintus 13, dimulai dari ayat 8 sampai 12 ya. Kita buka kitab kita dalam 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 12. Ya. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 11 dikatakan gini, saya bacakan pada kawan-kawan dikasih Tuhan, dikatakan gini ya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa nanti pengetahuan akan lenyap, ya benar, ya bahwa pengetahuan akan lenyap, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Ya, tetapi ada kata kuncinya di ayat 10. Kapan semuanya itu akan lenyap, kapan semuanya itu akan berakhir, kapan semuanya itu akan berhenti, termasuk kapan bahasa roh itu akan berhenti. Ya. Nah, kuncinya di ayat 10 dikatakan, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya. Yang dimaksud ayat 10, yang tidak sempurna itu tentang karunia-karunia roh. Maka jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna, maka karunia-karunia yang tidak sempurna ini akan lenyap ketika yang sempurna tiba. Maka seringkali ayat 10 ini menjadi satu kunci pandangan, setiap pandangan. Ada orang yang memandang ayat 10 ini mengarah pada kedatangan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang, ketika yang sempurna itu datang, maka yang tidak sempurna, yaitu karunia-karunia roh akan lenyap. Ya. Tetapi ketika ada orang punya pandangan yang bahwa bahasa roh itu sudah tidak ada. Karena di ayat 10, mereka menafsirkan kata sempurna itu adalah Alkitab. Ketika Alkitab sudah dikanonkan, ketika Alkitab sudah ada, maka semua karunia, yaitu baik itu nubuat, baik itu bahasa roh, baik itu pengetahuan, semuanya akan lenyap. Ya, karena apa? Sudah ada Alkitab. Ya, mereka menafsirkan seperti itu sehingga pandangan kalangan orang yang mengatakan bahwa bahasa roh sudah tidak ada,
seringkali menghakimi gereja-gereja yang masih percaya bahasa roh adalah sesat. Nah, kita punya pandangan. Nah, oke, kalau pandangan mereka, kenapa mereka bisa menafsirkan bahwa kata sempurna itu adalah Alkitab, mereka selalu melihat bahwa dalam bahasa Yunaninya itu teleon. Ya, teleon. Ya, dengan akhiran on, ya, dengan akhiran on berarti memberikan sebuah gender itu neuter yang bagi mereka kalau gendernya neuter pasti mengarah benda. Ya. Kalau gendernya neuter bagi mereka kalau gendernya neuter pasti mengarah benda. Maka mereka menafsirkan bahwa yang sempurna itu tiba berarti karena gendernya neuter, karena kata sempurnanya itu adalah teleon, mengarah pada benda, berarti mereka menafsirkan itu Alkitab. Ya, Alkitab. Ya, karena gendernya neuter. Mereka punya pemandangan seperti itu. Ya. Jadi kenapa mereka berpegang pada prinsip tersebut? Ya karena mereka melihat kata sempurna dalam bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Yunani dengan akhiran on ini mengarah pada gendernya neuter sehingga mereka menafsirkan bahwa yang sempurna itu bicara tentang Alkitab. Maka ketika Alkitab itu sudah ada, ketika Alkitab itu sudah dikanon, maka karunia itu sudah lenyap dan tidak ada. Maka sehingga mereka mengatakan kalau gereja-gereja masih bahasa roh, itu berarti gereja sesat. Nah, hari ini ya saya akan menjawab setiap penjelasan-penjelasan mereka kenapa saya pun juga masih percaya bahwa bahasa roh itu masih ada. Saya juga punya dasar. Ya. Nah, yang pertama, kalau boleh jujur, ketika kita memandang dalam 1 Korintus 13, kita memandang 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 12, ini bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ya. Kenapa? Karena di ayat 12 menjelaskan, ya, saya bacakan ulang ya, di ayat 12 menjelaskan apa? Demikian firman Tuhan di ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka, ya. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi Rasul Paulus itu sedang menjelaskan bahwa saya ini ya mengenal ya Kristus itu belum sempurna. Ya, belum sempurna. Ya masih sama-sama, tetapi dikatakan pada saat aku akan memandang muka dengan muka, aku akan mengenal secara sempurna. Begitu juga dengan kita. Ya. Ya, pada saat kedatangan Tuhan Yesus kembali, pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita akan mengenalnya secara sempurna. Kita akan melihat secara lelita kesempurnaan itu. Ya, ini konteksnya, ya. Ini saya ambil konteks. Nah, seringkali, ya, karena konteksnya tentang kedatangan Tuhan Yesus, mereka akhirnya mengutarakan tentang bahasa Yunani kembali. Oke, oke. Akhirnya saya akan menjawab ya, karena mereka berpegang dari kata teleon, ya kata teleon dari kata dasarnya teleos, karena neuter berarti akhirannya berarti terakhir itu on. Neuter mengarah pada benda. Bagi mereka bahwa gendernya neuter selalu mengarah kepada benda. Ya, kalangan mereka bahwa setiap gendernya neuter selalu mengarahnya pada benda. Tetapi sebenarnya tidak semua gender neuter itu mengarah pada benda. Ya, contohnya ya, contohnya kalau kita melihat dari kata makairan, ya kalau kita melihat di makairan itu punya arti itu pedang, tapi dia tidak memiliki gendernya neuter. Padahal benda, pedang loh. Pedang itu benda atau kehidupan, ya. Itu pedang, tapi selalu ya pada saat kita lihat ini gendernya memiliki namanya feminin. Gendernya wanita, padahal benda. Ya, harusnya neuter. Nah, maka pemahaman mereka bahwa kata neuter, gendernya neuter selalu mengarah pada benda itu salah. Ya, itu salah. Tidak semua gendernya neuter itu mengarah pada benda. Karena apa? Pedang pun itu benda, tapi ya gendernya memiliki nama feminim. Ya, makairan. Ya, makairan gendernya feminim,
feminim, tapi artinya kan pedang, benda seharusnya. Tapi kenapa tidak memakai kata gendernya itu neuter? Nah, salah mereka. Jika mereka selalu menganggap kata teleos itu neuter, itu selalu mengata benda, ya mengarah pada benda, ya itu tidak semuanya seperti itu. Karena benda pun bisa punya gender, bukan neuter juga ada. Ya itu tadi makailah. Ya gendernya feminim. Yang ketiga, ya sebaliknya juga sama. Ya, kata paidon. Paidon itu kalau diterjemahkan anak. Gendernya gendernya itu dia menggunakan kata neuter. Aturannya neuter kan mengarah pada benda. Tapi tidak semua kata gendernya neuter itu mengarah pada benda. Ya, jadi jawaban saya bagi mereka bahwa mereka menafsirkan dalam 1 Korintus 13 ayat 10 kata yang sempurna telah tiba selalu ditafsirkan pada benda, ya karena gendernya itu neuter, mereka akhirnya memandang bahwa ini Alkitab, benda, karena Alkitab itu benda. Ya, tidak semua gender neuter itu mengarah pada benda yang tadi saya sudah jelaskan. Bahkan sebaliknya, ya gender neuter pun juga bisa mengarah ya kepada perempuan, juga bisa, gadis juga bisa. Contohnya apa? Ya, koradion, ya gadis, ya itu gendernya neuter. Ya, jadi ya kalau kita yang melihat bahwa kata gender neuter ini tidak selalu semuanya mengarah pada benda. Ya. Jadi hari ini ya kawan-kawan dikasih Tuhan, kenapa menjadi satu dasar saya bahwa 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 12 ini tidak berbicara tentang Alkitab yang akan datang, bukan bicara tentang kanon ya, kanon Alkitab yang sudah dikanon, tetapi bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ya, kedatangan Tuhan Yesus. Karena di ayat 10, bila yang sempurna tiba, bila Tuhan Yesus datang, maka semua karunia roh itu sudah tidak ada lagi. Ya. Kalau mereka kan berbeda. Ketika ada Alkitab sudah ada, Alkitab sudah dikanonkan, maka karunia sudah tidak ada. Ya. Sehingga mereka seringkali mengklaim bahwa gereja yang tidak berbahasa roh itu gereja sesat, gereja yang tidak berbahasa roh itu ada nabi-nabi palsu, dan mereka salah. Ya, karena kita punya dasar bahwa kata yang sempurna ini mengarah pada kedatangan Tuhan Yesus, karena Rasul Paulus mengatakan bahwa aku akan memiliki kesempurnaan pada saat aku melihat muka, memandang muka dengan muka. Ya. Hari ini begitu juga saya. Saya akan mengenal dengan sempurna secara perfect, ya, secara teleos, benar-benar sempurna, itu pada saat kedatangan Tuhan Yesus kembali. Maka Rasul Paulus ngomong di pasal yang ayat yang ke-13, 1 Korintus 13 ayat 13, ya, yang masih akan tinggal tetap kekal selamanya kasih. Jadi intinya apa? Intinya bahwa Rasul Paulus ingin menjelaskan banyak orang yang sering kali membanggakan karunia, banyak orang akhirnya sombong rohani karena karunia, tetapi sebenarnya mereka itu dalam kesesatan. Kenapa mereka sedang kesesatan? Karena mereka tidak ada kasih. Nah, itu baru dianggap, oh kamu sesat ini. Ya, kamu punya karunia tapi dengan hidup di dalam kasih. Kamu punya karunia tapi tidak hidup ya sesuai dengan hukumnya Tuhan. Ya, kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya. Jadi di ayat pasal yang ke-13, ya dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, Paulus sedang memberikan sebuah nasihat pada jemaat-jemaat Tuhan. Ya, pada setiap umat Korintus, mereka terjadi perpecahan, mereka sering membanggakan karunia mereka sering menyombongkan diri, mereka paling rohani karena sebuah karunia yang ada, tetapi mereka sedang bobrok. Kenapa? Karena mereka sudah tidak ada kasih. Ya, maka karunia itu sementara. Ya, kenapa sementara? Ya karena pada saat kedatangan yang sempurna tiba, kedatangan Yesus kembali, maka semua karunia itu tidak ada. Apa yang kita harus banggakan? Maka hal yang paling penting ditekankan pada pasal yang ke-13 dalam kitab 1 Korintus ialah kasih. Pasal 12 bicara tentang roh, karunia roh, pasal 14 masih bicara tentang karunia, tapi di tengah-tengahnya diselipin kasih. Kenapa? Menjadi hal yang sangat bobrok, mereka membanggakan karunia tapi tidak hidup dalam kasih. Nah, inilah baru ya teguran bagi gereja-gereja
Bagi gereja-gereja karismatik juga teguran. Kenapa? Bagi mereka yang sering membanggakan karunia, bagi mereka yang sering membanggakan bahasa roh, tapi hidupnya tidak benar, mereka tidak punya kasih. Nah, itu tuh ya. Mereka ditegur ya. Nah, maka jika sering memberikan satu statement bahwa gereja yang percaya bahasa roh itu sesat, gereja bahasa roh itu adalah nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, ya sorry ya, kita tetap saling mengasihi, tapi jika kita sering masuk ngomong sesat, kita punya dasar. Dasarnya apa? Tidak semua kata teleon ini mengarah pada benda, karena pedang pun punya gendernya itu feminim, ya. Jadi hari ini apa yang dipelajari, saya di dalam denominasi karismatik, saya belajar bahwa karunia-karunia yang kita miliki bukan untuk kita banggakan. Kita pakai untuk melayani Tuhan, kita pakai untuk membangun jemaat, tapi bukan untuk kita banggakan sehingga kita sombong rohani, sehingga kita tidak memiliki kasih. Nah, inilah teguran bagi gereja-gereja karismatik yang sering membanggakan. Tapi yang harus diingat kembali bagi mereka yang sering menyerang bahwa kita sesat, kita ini guru palsu, kita ini ada nabi-nabi palsu, kita semua punya dasar. Ya, jadi ini dasarnya saya, ya, dari firman Tuhan, dari data, ya. Jadi minta maaf, ya, saya balikin kembali bahwa tidak semua kata gender dalam Yunani gender neuter itu mengarah pada benda. Jadi konteks ayat ini bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Ketika Yesus datang, maka semua karunia tidak ada. Apa yang kita banggakan? Karunia kita tidak menyelamatkan kita, sobat, ya. Tetapi apa? Keintiman kita dengan Tuhan. Itulah ya. Pada saat Tuhan Yesus datang, itulah maka Tuhan ngomong, ketika aku datang kembali akan kudapatkah ya iman di bumi ini, ya. Yang penting apa? Keintiman kita, kebanggaan karunia. Wah, itu bisa menjatuhkan. Bisa jadi sombong rohani. Maka hari ini milikilah hidup dalam kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Oke, itu aja guys. Jadi satu hal sanggahan bagi orang-orang yang sering mengklaim bahwa gereja bahasa roh itu gereja sesat. Ya, kita tidak sesat karena kita punya dasar. Kita tidak guru palsu karena kita punya dasar bahwa gender neuter tidak selalu mengarah pada benda. Tapi ini pun bisa mengarah pada kedatangan Tuhan Yesus. Karena konteks dia bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus pada ayat yang ke-12. Oke, sampai jumpa kembali. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.